Oke, selamat pagi sahabat-sahabat rumah Jonet dimanapun berada. Kembali ketemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur. Selamat pagi dan selamat Hari Peduli Sampah Nasional hari ini ya, tanggal 21 Februari 2022 diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional, di mana 17 tahun yang lalu teman-teman semua di Lewi Gajah di Bandung terjadi longsoran sampah ya, longsoran gunung sampah yang kemudian menewaskan lebih dari 100 orang di sana, mengubur 2 kampung gitu ya, karena apa? Tumpukan sampah yang menumpuk luar biasa di sana. 17 tahun yang lalu sahabat semua, dan sekarang sebetulnya di hampir setiap TPA sedang mengalami hal yang sama. Nah, karena itu sahabat semua, melalui kegiatan toy bank, siaran kompos, belajar komposting online, dan hal-hal yang terjadi di YouTube-nya Rumah Jonet adalah sebuah upaya supaya kita semua memiliki, katakanlah, sahabat seperjalanan di dalam kita bertanggung jawab nih teman-teman terhadap sisa berorganik kita. Nah, semoga kemudian toy bank hari ini bisa menginspirasi teman-teman semua, baik yang nonton secara live pagi ini sudah ada Kak ini Diana, ada Kak Rima Agistiani juga, terima kasih sudah hadir, dan teman-teman yang nonton terinspirasi bahwa ngolah sampah organik itu asik, seru ya, pasti ada kerepotan dan sebagainya. Kita juga ibaratnya kalau tiap hari mandi repot nggak sih? Repot. Tiap hari buang air kecil, buang air besar, harus disiram, harus dibersihin klosetnya, repot nggak sih? Repot. Tapi kompos juga sama, repot. Namun kita punya hasilnya, kita dapat hasilnya, dapat pupuknya, dapat kebersihannya, kita bisa tidak membuang sampah kita ke TPA semuanya. Karena apa? Begitu sampah organik ini tidak kecampur sama sampahan organik, maka sampahan organiknya bisa diolah lagi ya teman-teman ya. Kertas jadi kertas, kardus jadi kardus, lalu plastik bahkan bisa diolah jadi eco-brick, bisa diolah jadi paving block dan sebagainya. Banyak hal baik terjadi ketika kita memilah sampah organik kita dan kita olah sendiri. Makanya saya bikin program belajar komposting online. Bersyukur sekarang sudah masuk di batch ke-15. Saya bersyukur sekali ada teman-teman yang bersemangat mau belajar dan langsung praktek ya. Jadi belajar di komposting online itu praktek, teori praktek, dan ini salah satu prakteknya, yaitu ujung dari semua proses belajar komposting online adalah ini, kita ngompos. Yuk kita ngompos lagi hari ini teman-teman semua. Di hari ini saya sudah punya 2 wadah yang mau saya kompos nih, 2 wadah terpisah. Dan kalau teman-teman baca status saya mengajak teman-teman semua memiliki setidaknya 2 tempat sampah. Ini ada berapa nih? Wah, sudah ada 3 tempat sampah ya, tapi maksudnya 2 sampah itu 2 tempat sampah kategori besar, yang satu khusus anorganik, yang satu khusus organik. Ini yang organik semua nih teman-teman semua. Jadi idealnya harusnya setiap hari kita mengolah sampah, tapi ya ada yang 2 hari, ada yang 3 hari. Ini saya sekitar 2 hari saya belum mengolah sampah saya. Nah, ini saya mau mengolah sampah saya hari ini. Oke, mari kita mulai mengompos. Wih, selamat pagi teman-teman dari SDIT Taufikur Rahman. Lama saya tidak berkunjung ke sana. Mudah-mudahan hidroponiknya masih berjalan. Hehe. Mari kita mulai ngompos ya teman-teman semua ya. Karena saya lagi sampah kita, tanggung jawab kita, dan tidak akan ada solusi terbaik untuk ngurusin sampah selain kita sejak awal sudah mau memilah dan mengolah sampah kita sendiri. Dan semuanya mudah asalkan kita mau belajar dan tahu caranya, tips dan triknya. Oke, kalau saya ya modelnya begini teman-teman. Jadi ini tempat sampah saya, yang tempat saya ngolah. Biasanya nanti semuanya saya masukkan ke sini. Nah, ini sampah-sampah saya. Mari kita langsung masukkan saja teman-teman. Nah, jadi cacahnya silakan, mau pakai pisau boleh, mau pakai gunting boleh. Saya lebih suka pakai gunting karena lebih simpel. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada kulit telur, ada kulit jeruk. Nah, ini kalau ada teh jeruk seperti ini, biasanya saya pisahkan dulu. Udah nggak ada kantong tehnya. Nah, kantong tehnya ini nanti akan saya sobek sendiri. Jadi kantongnya tidak masuk ke dalam kompos. Nah, ini kulit jeruknya cukup besar ukurannya. Kita bisa belah-belah dulu menggunakan gunting ini. Yang penting ukurannya mengecil teman-teman ya. Jadi nggak usah terlalu halus-halus banget. Yang penting dia ukurannya mengecil. Nah, ini kulit-kulit pisang bisa saya ambil sambil cacah seperti ini. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan teman-teman seputar proses composting, langsung saja disampaikan. Wah, ini ada terong, kulit terong. Nah, ini ada
apa ya, toge yang kayaknya udah lama. Teman-teman ada yang pernah ngalamin punya sayuran di kulkas yang kemudian nggak termakan lalu dibuang ke tempat sampah, taruh di kantong plastik gitu ya, buang ke tempat sampah, nggak diambil sama petugas sampahnya sampai 2-3 hari, akhirnya tempat sampah kita bau, banyak lalat dan sebagainya. Ada yang pernah ngalamin? Saya dulu mengalami, teman-teman. Ya, ada Kak Valentina Widya, apa kabar? Selamat datang. Lalu ada Kak Ikram Gunawan, terima kasih sudah bergabung. Ini saya lagi ngompos nih teman-teman ya, saya lagi cerita bagaimana awal mulanya saya ngompos itu karena tempat sampah saya bau banget. Jadi ini bayangin sampah-sampah kayak begini masuk, kecampur sama plastik, kecampur sama kertas kardus, pemulungnya ngacak-ngacak, tetapi mereka tidak mengambil banyak hal karena apa ya, basah kan. Bayangin nih teman-teman, ini kecampur semua. Ada yang punya sampah seperti ini di rumah yang kemudian langsung masuk ke tempat sampah Anda? Nah, saya dulu melakukan itu 8 tahun yang lalu, 7 tahun yang lalu. Ini saya lagi mau jalan tahun ke-8 melakukan proses composting seperti ini secara berkala di rumah saya. Jadi bisa dibilang sampah-sampah kayak gini di rumah saya sudah nggak ada yang masuk ke TPA lagi. Dan saya bersyukur banget, saya jadi dapat pupuk, saya jadi bisa, yang jelas tempat sampah saya jadi bersih sih teman-teman. Tempat saya bersih, terus kemudian ibaratnya kalau kita numpukin kardus, misalnya teman-teman ya, di sini ada siapa yang suka belanja online, yang kemudian ada kardusnya, ada bubble wrapnya, ada plastiknya, bisa dibuang gitu aja kan? Ya, ayo dibuang gitu aja kan, kecampur sama ini kan. Nah, teman-teman bisa bayangkan bagaimana sampah kita ketika tercampur ini, terus mau jadi apa sampahnya? Jadi sampah. Udah numpuk begitu aja, gak bisa diolah lagi. Padahal kardus bisa jadi kardus lagi, plastik bisa jadi paving block, bisa jadi minyak bakar. Kalau nggak basah, kalau nggak ketemu ini nih teman-teman. Sorry ya, agak-agak gemes nih karena mungkin saya tadi habis baca postingan mentor saya Mbak Wildayanti, terus saya jalan-jalan ke webnya KLHK gitu ya, yang membahas tentang hari ini kita diperingati sebagai Hari Peduli Sampah Nasional teman-teman semua ya. Di tahun 2022 ini, 17 tahun yang lalu terjadi bencana di Lui Gajah dan akhirnya dijadikan sebagai momen untuk peringatan Hari Peduli Sampah Nasional. Sebelum saya lanjut, ini bonggol pisang nih, ini kalau dibiarin begitu aja ya dia akan tetap bonggol pisang. Nah, ini yang akan saya nanti belah-belah sedikit di belakang aja. Pokoknya kalau dapat sampah-sampah yang agak butuh perhatian belakangan, utamakan yang gampang-gampang dulu gitu ya teman-teman ya. Wih, ada Pak dosen, apa kabar nih Mas Warid? Lama kita gak ketemu. Gimana teman-teman di Trilogi? Semoga terus mengembangkan karya dan semakin banyak generasi-generasi muda yang peduli terhadap pengolahan lingkungan, baik dari sisi urban farming maupun dari sisi compostingnya, mungkin pengolahan sampah rumah tangga ya Pak dosen ya. Kalau saya mohon izin Pak dosen, di areanya area pengolahan sampah rumah tangga aja ya. Saya bagian ini, saya membantu teman-teman yang mungkin lagi butuh inspirasi, butuh teman, butuh modul, butuh kelas, butuh pelatihan seputar composting. Nah, boleh hubungi saya. Tapi kalau mau yang lebih teknis, yang lebih canggih-canggih nih, ada Mas Warid Bizem ya, itu tuh sahabat saya, Pak dosen yang luar biasa, canggih, hebat deh pokoknya. Ya, kita kembali lagi masih membahas seputar Hari Peduli Sampah Nasional yang turun hari ini. Nah, nih kalau teman-teman lihat nih, sampah isinya ini yang terbaru ya. Kemarin kebetulan masak aneka ayam. Nah, pertanyaannya suka sampai ke saya, halo Kak Laksminanda, terima kasih sudah bergabung. Yang suka nyampe ke saya adalah, Mas, sampah-sampah protein ayam yang kayak gini-gini ini masuk juga nggak sih ke sini? Kalau saya masuk, Mas. Nah, teman-teman semua sisa bahan organik saya masuk, nggak pilih-pilih. Kalau yang organik ya, kalau yang anorganik itu nggak ada yang masuk ke sini. Jadi saya nggak masukin kertas, saya nggak masukin tisu saya nggak masukin karena komposter saya. Nanti saya ajak hasil komposter saya itu, saya nggak mengolah itu. Pengalaman itu tidak terolah dengan baik di tempat saya teman-teman ya. Tapi kalau tulang-tulang seperti ini dia masih bisa terurai. Nah, tips dari saya kalau buat teman-teman yang mau mengolah sisa bahan organik seperti ini nih, yang tulang-tulang ini salah satu tulang terkeras dari ayam ya, yang kemudian walaupun sudah dalam bentuk pupuk pun dia ya masih begini. Nah, tapi bagian ujungnya nih hilang nih teman-teman nih, karena mungkin tulang muda ya. Nah, makanya kemudian tips dari saya kalau dapat tulang seperti ini, dipotong depan dan belakangnya. Nah, yang bagian-bagian tulang mudanya itu, nah itu dipotong. Kalau udah begini,
Kalau bisa dibelah belah, kalau enggak deh, karena ini bisa cepat menumpulkan gunting-gunting saya. Tapi setidaknya ketika kita sudah patahkan bagian ujungnya nih, yang bagian sumsum dalamnya ini akan terkompos, akan terolah. Mungkin akan ada bakteri-bakteri atau belatung atau segala macam yang akan bisa mengolah ini dengan lebih baik dengan cara dia dikasih ruang seperti ini. Gitu ya teman-teman. Nah, termasuk ini ada tulang kaki. Nah, tulang mudanya kita kasih ruang sehingga nanti yang bagian ininya terlihat. Harapannya dia akan terkompos dengan lebih baik. Oke, tulang muda masukin aja, dia terolah. Nah, ini ada tulang leher, ini belah dua aja. Nah, ini ada tulang ceker, ini juga si tulang kaki atasnya dia akan tetap ada, tapi si jari-jarinya ini hilang nih teman-teman. Jadi ya kita belah dua aja. Ini juga ada Kak Ratri Uli. Apa kabar Kak Ratri? Salam buat Mas Henry ya. Saya lagi ngompos nih Kak. Salah satu aktivitas berkala saya setiap harinya nih sama teman-teman. Tulang-tulang seperti ini juga saya belah atas bawahnya. Supaya apa? Supaya kemudian lebih cepat terkompos. Nah, ini kalau bisa belah lagi silakan. Cuma gunting saya sayang ya, nanti dia masih akan terus bertugas selama saya hidup lah, selama kita bisa bersama nih. Wahai gunting, mari kita olah dan belah sisa organ kita. Nah, kalau tulang kepala begini sih aman, ini pasti terurai. Jadi saya cacah saja, saya belah saja, potong-potong saja, kecil-kecilin supaya kemudian lebih cepat terurai. Oke, ada yang mau ditanyakan seputar ngompos? Silahkan dituliskan di kolom chatting, baik ke teman-teman yang live langsung maupun yang nanti nonton siaran rekaman ulangnya, boleh silakan kalau ada yang mau ditanyakan seputar proses komposisi. Ceker begini dibelah-belah aja, ujung-ujung begini sama teman-teman saya potong bagian atas, potong bagian bawah. Oke, lanjut. Ini batang-batang sawi. Nah, teman-teman bisa bayangkan tadinya sampah saya dulu begini masuk ke tempat sampah, dimasukin kantong plastik langsung ditumpuk di sana, akhirnya berlalat dan sebagainya. Ada atau mungkin teman-teman di sini ada yang pernah mengalami. Nah, dulu saya pernah mengalami teman-teman, dan itu yang menggerakkan saya. Enggak lagi deh buang sampah organik ini ke tempat sampah, capek bersihinnya. Ya bayangin, sampahnya nggak diambil, diacak-acak, saya yang bersihin, saya yang beresin. Mobil sampah baru datang mungkin 2 atau 3 atau 4 hari sekali. Selama 3-4 hari itulah sampah saya bau, ada lalatnya dan sebagainya. Tapi kalau begini teman-teman, semua sampah organik kita bisa olah sendiri. Asik. Kak Ikram, pertanyaan, daun-daun kering ataupun basah dimasukkan juga Kak? Nah, saya enggak Kak Ikram, karena pertama komposter saya kecil. Ini komposter saya nih Kak. Nih, komposter saya cuma ukuran 90 liter ini, kecil, sehingga kalau daun-daun ikut masuk cepat banget penuhnya. Sehingga proses pengomposannya kurang optimal. Nah, jadi kalau daun-daun kering kalau di tempat saya tumpuk aja Kak. Saya tumpuk aja di satu pojokan, jadi daun nggak masuk, kecuali daun buat penggembur. Nih contoh, saya punya daun kering, waktu itu saya kumpulin daun salam saya punya pohon salam. Nah, kalau daun kering seperti ini dan ketika Kak Ikram dan teman-teman remes gitu ya, nah remes begini dia sampai hancur, itu bisa jadi penggembur Kak. Nah, ini aja kurang hancur nih, ternyata dia sudah agak kurang kering, tapi masih lumayan lah, masih bisa hancur, tapi tidak terlalu baik buat penggembur. Jadi saya jarang pakai nih, saya biarin aja sampai dia kering banget. Nah, ini sebetulnya kurang bagus buat penggembur yang hancurnya seperti ini. Yang bagus tuh sampai remet gitu ya, sampai hancur banget. Nah, ya ini masih lumayan lah, tapi saya nggak masukin Kak, saya nggak masukin daun kering ke komposter karena sisa bahan organik saya udah banyak. Siapa sini yang masak sendiri di rumah? Nah, saya masak sendiri di rumah, bantu istri saya tuh masak, bisa buat ya apa setidaknya minimal 7 orang lah, 7 orang di rumah, dan kalau lagi rame bisa sampai 11 orang di rumah. Nah, itu kalau lagi masak ya kita masak setiap hari gitu. Nah, ini sisa bahan masakan kami. Jadi saya nggak masukin daun kering maupun basah, itu saya tumpuk aja, saya kompos secara terbuka di tempat lain. Tuh. Nah, ini tulang, kembali saya potong kepalanya. Oke. Ya, sepertinya sudah mau habis. Nah, pokoknya yang panjang-panjang begini dikurangin ukurannya teman-teman. Walaupun batang-batang sawi ini sih jelas pasti terurai.
pasti mereka jadi kempes gitu ya. Oke, sisanya kita koretin dulu. Yes, semuanya sudah masuk di sini. Lalu yang saya lakukan berikutnya adalah sampah ini akan saya berikan ke ayam saya dulu. Saya punya seekor ayam makate yang masih bisa mengambil manfaat dari apa-apa yang ada di sini. Mereka masih bisa ngambil, suka makan batang sawinya, mungkin ada sisa apa ya, tulang ayam, nasi apa segala macam mereka bisa makan, mereka makan. Oke, begitu teman-teman. Nah, saya coba kasih, ada Kak Herti, apa kabar Kak Herti? Ada Kak Chandra juga. Nah, saya mau kasih lihat ini komposter saya dan bagaimana suasana di dalamnya. Mari kita lihat. Jeng. Nah, ini sudah mulai terolah ya teman-teman ya. Sudah mulai terolah sampahnya, warnanya sudah mulai menggelap juga. Dan saya mau kasih lihat juga ke teman-teman apa yang terjadi ketika sisa bahan organik ini masuk ke sana, lalu kemudian melalui proses yang terjadi selama beberapa waktu, ini yang terjadi. Nah, ini saya ngumpulin ya teman-teman. Saya kumpulin sisa bahan organik saya yang sudah jadi pupuk. Tuh teman-teman bisa lihat kayak tanah ya, tapi kemudian masih ya ini masih kulit telurnya masih ada, teksturnya masih ada, tapi ini sudah kayak tanah dan sudah tidak berbau. Ini loh teman-teman yang bisa kita hasilkan bersama dari sisa bahan organik dari sampah rumah tangga ini yang tadinya jadi masalah karena Anda tumpuk semua di dalam satu kantong plastik. Tapi ketika terpilah, Anda olah, bisa pakai komposter, bisa pakai kompos pot. Kompos pot itu misalnya Anda punya pot seperti ini, pakai kompos pot seperti ini, Anda bisa ngompos di sini. Lalu kemudian Anda bisa pakai katakanlah lubang biopori kalau Anda punya lubang biopori. Lalu yang suka ekoenzim ya tentu nggak semuanya bisa di ekoenzim ya, harus kulit buah tertentu, tapi itu juga salah satu cara untuk ngompos. Teman-teman, Anda sudah berkontribusi dalam mengurangi tumpukan sampah di TPA. Siapa yang mau kejadian di Lewi Gajah terulang lagi? Kalau sampai diangkat tangan kebangetan ya. Kebalik pertanyaannya, apa yang bisa kita lakukan bersama supaya kejadian di Lewi Gajah tidak terjadi lagi? Yuk teman-teman, kita ngolah sampah kita sendiri, kita pilah dulu, punya 2 tempat sampah yang buat organik diolah. Nanti kalau caranya ngolah organiknya gimana Mas? Boleh japri saya, boleh mampir ke YouTube saya, boleh googling teman-teman, cari cara metode terbaik Anda supaya sisa bahan organik ini tidak masuk ke TPA, tidak jadi masalah, bukan buat kita hari ini, tapi buat kehidupan kita setahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun lagi di bumi ini teman-teman semua. Karena kan kita tinggal di bumi ini sebentar doang kan. Ya enggak Mas Bro Indra? Wih, habis jalan-jalan nih. Ya, Bro Kojek habis jalan-jalan. Enak kan jalan-jalan bumi katakanlah di puncak seger segala macam. Kalau kalau nggak ada sampah, kalau semua orang buang sampah pada tempatnya, kalau kita jalan-jalan, lu jalan-jalan di sebuah tempat yang kemudian semua orang pada nyampah, bau sampah, kagak ada yang mau. Ya gak? Yuk kita olah sisa bahan organik kita sendiri. Dan di Hari Peduli Sampah Nasional ini saya mengajak teman-teman semua yang masih nonton, yang masih hadir, yuk kita mulai mengolah sisa bahan organik kita, dan semuanya mudah, ada caranya. Saya aja udah 7 tahun jalanin, pasti teman-teman juga bisa. Begitu teman-teman semua. Kalau ada yang mau ditanyakan seputar composting, silakan tinggalkan saja di kolom komentar di rekamannya. Baik yang teman-teman yang baru nonton belakangan mau lihat dari awal, silakan. Langkah awal cukup 2 tempat, betul Kak, cukup 2 tempat itu dulu. Dan tempatnya saran saya yang tertutup ya Kak ya jadi kan ada tempat yang modelnya keranjang ya, misalnya kayak gini nih, kan ada tempat sampah yang modelnya kayak gini nih. Nah kalau model kayak gini apa yang terjadi, sampahnya kan jadi basahnya nyerap lewat bawah ya Kak Ratri ya, sehingga kemudian ya nanti lindinya jadi masalah. Mendingan Kak cari wadah-wadah seperti ini ya, wadah dari apapun boleh, ember boleh. Ini kemudian ada salah satu wadah berkali pakai yang saya dedikasikan gitu ya untuk kemudian sisa bahan organik saya masukin di sini. Tujuannya apa? Supaya bisa dicuci lagi Kak. Biasanya mungkin dulu saya juga begitu, pengalaman kita ya, tempat sampahnya udah bagus nih, tempat sampahnya udah bagus, terus yang dilakukan apa? Dialasin plastik ya nggak, dialasin
plastik, terus sampahnya udah dipilah sih mas, organiknya udah masuk di satu kantong sampah plastik, terus diapain? Dibuang lagi ke TPA, nyampur dong sama sampah yang lain, terus diaduk-aduk sama pemulung, terus kemudian sama tukang sampah dijadiin satu tempat. Kira-kira apa yang terjadi sama sampah organik kita? Sama aja gitu loh kak. Jadi langkah awal betul kak, buat tempat sampah. Satu yang organik, kalau bisa wadah tertutup seperti ini, yang satu anorganik bebas, mau di karung, mau di tempat sampah yang lain. Bahkan kalau misalnya kakak mau masuk ke level selanjutnya gitu ya Kak Ratri ya, langsung ada yang bisa buat kardus khusus, kertas khusus, plastik khusus, kan banyak tuh plastik receh gitu ya, misalnya kita masih memakai hal-hal yang pakai sasetan gitu, udah termasuk mie instan gitu kan ada sasetnya tuh, bungkus-bungkusnya masukin di situ misalnya. Jadi Anda sudah melakukan level-level pemilahan. Nah, sampah anorganik kalau terpilah mau didiamkan di rumah Anda sampai 2-3 tahun juga nggak akan jadi masalah, nggak akan jadi bau, ya nggak? Tapi kalau sampah organik Anda diamkan di tempat sampah Anda sehari aja, wah udah jadi aroma besoknya, ya nggak jadi masalah. Gitu teman-teman semua, semoga Kak Ratri bisa mendapatkan manfaat dari sharing hari ini. Bener Kak, 2 tempat sampah. Kalau kakak kurang yakin boleh japri saya ya Kak, punya nomor saya kan, atau kemudian boleh nge-tag saya di Instagram, bener nggak mas yang ini tempat sampahnya. Nah, nanti kita bisa lanjutkan ke langkah selanjutnya. Teman-teman semua, selamat mengolah sisa bahan organik Anda. Selamat Hari Peduli Sampah Nasional. Semoga kita menjadi bagian dari orang-orang yang peduli terhadap sampah kita. Wih, Kak Ratri tanya lagi. Kami di rumah sudah memisahkan sampah organik dan anorganik, cuma kami belum siap mengolahnya. Itu sudah keren banget. Aduh, saya nggak bisa ngasih hati juga sih, nggak bisa kasih jempol-jempol juga. Keren Kak Ratri, bagus memilih. Tinggal Anda menemukan metode yang paling oke. Mungkin metode saya ini oke menurut saya Kak Ratri, jadi buat Ratri metode lain yang lebih cocok. Misal contoh ya, misal di tempatnya Kak Ratri ternyata banyak tanah kosong, kita pakai lubang organik aja gitu ya. Jadi gali di situ. Jadi Anda nggak motong apa, bisa pakai dengan cara seperti itu. Jadi silahkan Kak Ratri temukan metode yang terbaik untuk mengolah sisa bahan organik Anda. Terima kasih Kak Ratri, saya senang banget Kak Ratri sudah bilang sudah memisahkan. Itu langkah luar biasa. Tinggal Anda cari cara terbaik untuk mengolahnya menjadi sesuatu yang tidak berakhir di TPA. Nah, tujuan itu Kak Ratri. Karena juga gini, halo Kak Arfatul, Can Dekor. Karena begini teman-teman, ada klaster, ada area yang dia sudah punya infrastruktur pengolahan sisa bahan organik, gitu ya. Jadi si kompleknya ini sudah punya metode pengolahan sampah organik, sehingga tinggal hilang, lalu kemudian langsung dijemput tuh, bisa sama petugasnya atau kitanya yang kemudian nyamperin ke tempat pengolahan sampahnya. Ada yang seperti itu, klasternya itu udah hebat banget. Nah, kalau doa di sekitar kita, pikirkan caranya mana ya supaya kemudian sampah organik ini tidak masuk ke TPA. Karena kalau sudah diolah, kemana Kak Ratri si sampah organiknya? Ke TPA juga kan. Jadi kecampur juga kan ke sana. Terus akhirnya di sana apakah Kak Ratri pernah ngelacak diapain sampah organiknya, apakah kecampur lagi? Nah, itu yang kemudian kita lagi coba lakukan Kak di rumah kita sendiri. Jadi langkahnya mungkin sederhana tetapi sangat berdampak Kak kalau Kakak bisa melakukannya. Bayangan saya di Surabaya, mungkin ya tempat areanya Kak Ratri, saya pernah lihat kok postingannya Mas Hendri jalan-jalan di jalan-jalan naik sepeda, pada sepeda motor gitu, olahraga pagi sama keluarga. Kan ada tanah kosong tuh Kak di kiri kanannya. Nah, coba cari tanah kosong yang bisa Kakak gali, masukin aja sih. Kalau perlu izin sama aparat, izin Pak RT, Pak RW atau siapapun pengelolaan, bilang saya permisi memasukkan sisa bahan organik saya di sini, bukan nyampah ya, bukan ngubur sampah, sisa bahan organik. Karena apa, itu jadi pupuk gitu sekian lama berjalan gitu. Sip, mantap Kak Ratri, semoga semangat terus. Saya sapa dulu, ada tetangga saya Kak warung kopi Obos, ada ada keluarga inspirasi, keluarga Kusmaya. Jadi silakan teman-teman mampir ke IG-nya beliau untuk melihat serunya Indonesia. Wah, ini lagi mantau dari daerah mana nih Mas? Keluarga Kusmaya dia, semoga
kemudian terus menginspirasi dengan perjalanannya keliling Indonesia menggunakan mobil luar biasanya itu. Saya juga jadi penasaran sih, Mas Kusmayadi gitu ya, gimana kebijaksanaan Indonesia di area yang teman-teman kunjungin di dalam mengolah sisa bahan organiknya. Apakah jangan-jangan mulai terpapar kehidupan modern yang pakai saset, yang pakai plastik segala macam, terus akhirnya mulai tuh muncul tuh masalah-masalah. Karena gini teman-teman, sorry ya Pak, coba ya di sharing kali ini ya. Karena gini, saya beberapa minggu lalu diundang menjadi, katakanlah bukan dosen ya, tapi lebih narasumber untuk pengolahan sisa bahan organik atau pengolahan sampah di sebuah kegiatan KKN salah satu universitas di Surabaya. Online, kegiatannya online, mahasiswanya ada kelas ya di SMA, terus kemudian saya diminta untuk sharing. Dan masalah di desa tadi apa teman-teman? Ada di desa masalahnya apa? Sama loh, sampah yang ketumpuk. Padahal di desa tanahnya luas, lebih banyak kenanya, berarti di kota gitu ya. Yang kota kan udah kebanyakan kena aspal, kena semen. Kalau di sana kan masih banyak tanah ya, tapi kemudian isunya sama loh teman-teman. Karena sisa bahan organik yang nggak kepilah, sampah yang nggak kepilah, sampah yang ketumpuk, sampah jadi masalah. Nah itu sama loh antara di desa sama di kota. Jadi sebetulnya saya jadi penasaran nih Mas Kusmayadi, area-area Anda kunjungi di Tidore, di mana lagi itu ya, perjalanan Anda di area bawah sana, itu gimana ya wisdom pengolahan sampah mereka? Karena saya juga pernah punya pengalaman, saya pernah kena tuna ke sebuah daerah namanya Segeram, area ya katanya cikal bakal warga Natuna itu ya di situ gitu ya. Kemudian kampungnya sudah mulai ditinggalkan. Yang terjadi apa? Karena nggak ada pengolahan, edukasi pemilahan sampah, warga di sana itu ketika terima botol plastik, tas plastik, apa yang mereka lakukan? Buang begitu aja, masukin ke laut aja. Mereka nggak teredukasi ya untuk urusan mereka sendiri gitu ya, untuk mengolah itu. Nah, makanya pentingnya saya ingin memanfaatkan teknologi untuk menyebarkan informasi ini, semangat ini, bahwa kita bisa loh mengolah sisa bahan organik kita sendiri. Siapa tahu Mas Kusmayadi dapat informasinya, boleh dong tag saya ya di story, di Japri, di DM gitu Pak Kusmayadi. Apa yang menjadi wisdom teman-teman yang Anda kunjungi dalam hal pengolahan sampah? Kan kuliner udah gitu ya, pemandangan indah udah, urusan sampah gimana sih Mas? Ya siapa tahu berkenan. Oke, wah ada siap menyimak, ada rumah makan doa ibu, ada teman ngemil 2021. Oke, terima kasih teman-teman sudah hadir di Toy Bang pagi ini. Semoga bisa menginspirasi. Lagi ada pertanyaan seputar komposting, tinggalkan saja di kolom komentar, baik di rekamannya maupun di saya, siapa tahu bisa jadi materi yang bisa kita obrolkan bersama sambil kita Toy Bang bareng sama Rumah Hijau Net. Terima kasih sahabat semua, sehat-sehat, sampai kita ketemu di Toy Bang selanjutnya. Bye.